Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya, sebelum kita mulai pelajaran, tolong lampunya diluruskan. Namanya juga tolong sekalian dibersihkan ya. Iya Pak. Oke, ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat, dan juga proses belajar bisa lancar. Mulai. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk ya? Pak Asep tetapkan dulu ya. Ya. Elvin Ainul Rozahim Hadir. Mabullah Hadir. Imam Ibrahim Hadir Pak. Malah Ayat Awanda Hadir. Muhammad Sadar Hadir. Muhammad Nurlanam. Hadir. Oke ya, di sini Bapak punya beberapa gambar. Pertama gambar ini. Coba ada yang tahu punya apa? Mas Saad. Gambar orang terjatuh lalu bangkit kembali. Ya, jadi bagaimana? sebenarnya ini seperti yang dikatakan Mas Saad, ini orang berlari, terjatuh, bangkit, bekerja lagi. Ini sama saja seperti kita ketika berusaha ya. Ketika kita berusaha itu kita pasti terjatuh. Tapi ketika terjatuh kita punya dua pilihan. Kita tetap diam atau bangkit. Nah, ketika kita bangkit, kita akan sukses. Ya Pak. Ya Pak. Lalu ada gambar kedua. Mas Imam, tahu nggak ini gambar apa? Nggak tahu Pak. Jadi ini adalah gambar orang yang sangat berhati-hati mencapai kesuksesan, tapi ternyata tidak punya jalan. Nah, bagaimana sikap yang baik ketika kita mengetahui bahwasanya tidak ada jalan? Sini Bapak punya jalan juga. Seperti ini. Jadi memang seorang itu ketika ingin sukses itu harus terjatuh lalu bangkit. Cuma kita juga harus tahu posisi dan juga sadar diri. Jadi ketika nanti satu jalan itu tidak memungkinkan, maka masih ada jalan lain. Seorang manusia itu wajib untuk mengintrospeksi diri. Nah, dari tiga gambar tersebut, ini masih ada kaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Jadi materi kita pada hari ini adalah pola dakwah Rasulullah di Mekah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dakwah Rasulullah itu tidak hanya terjadi di Mekah, tapi juga ada di Madinah. Cuma hari ini kita akan fokus untuk mempelajari tentang bagaimana sih pola dakwah Rasulullah di Mekah. Bapak harap setelah ini kita sesuai dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah ada tiga. Yang pertama, menjalankan misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang kedua, menjelaskan kondisi Mekah pada saat itu. Dan yang ketiga, kita mengidentifikasi bagaimana sih pola dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah. Dan untuk alur belajar pada pagi hari ini adalah nanti Bapak akan men-share atau mencoba menampilkan sebuah video. Nanti anak-anak silakan diamati, dan semua anak tolong nanti setelah Bapak selesai videonya, Bapak minta setiap anak untuk membuat peta konsep. Oh, ya Pak. Ya Pak. Nanti Bapak tunjuk satu anak untuk mencoba atau menjelaskan atau menampilkan hasil peta konsep yang akan dibuat. Coba diamati ya videonya. Ya Pak. Silakan diamati. Ada
Dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau yang dikenal dengan sebutan Tahun Gajah. Disebut demikian karena pada tahun itu ada peristiwa peruntuhan Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abraha dengan pasukannya menunggangi gajah besar. Tetapi Allah kemudian menghancurkan bala tentara itu dengan burung ababil yang membawa batu kerikil dari neraka. Setelah beliau menerima wahyu untuk berdakwah melalui perantara malaikat Jibril, beliau melakukan dakwah pertamanya secara sembunyi-sembunyi untuk menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW pertama kali melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Beliau berdakwah kepada istrinya, yaitu Khadijah. Setelah beliau berdakwah kepada Khadijah, yang kedua beliau berdakwah kepada Ali bin Abi Thalib, lalu Zaid bin Harisah, dan beliau mengajak teman akrabnya dari golongan tua, Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar masuk Islam, maka banyaklah orang-orang mengikuti ajarannya, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arkam bin Abil Arkam, Fatimah bin Khattab. Mereka lah yang disebut golongan yang pertama kali masuk Islam, atau dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Golongan mereka dapat mempelajari tentang Islam dengan Nabi Muhammad di rumah Arkam bin Abil Arkam. Setelah 3 tahun lamanya, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kini datanglah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Namun, sebagaimana nabi-nabi dan rasul lainnya, ajakannya ditolak oleh sebagian besar kaumnya. Hanya sedikit yang mula-mula menerima ajakan beliau. Walaupun demikian, beliau tetap bersabar dan terus melakukan dakwah dengan bijaksana. Orang-orang kafir mulai jengkel. Mereka meminta Abu Thalib untuk menyuruh beliau menghentikan dakwahnya. Tetapi hal itu dijawab oleh beliau, "Demi Allah, wahai paman, jika sekiranya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, dengan maksud agar aku menghentikan pekerjaan ini, sehingga agama ini tersiar ke seluruh permukaan bumi, atau aku akan binasa karenanya, namun aku tidak akan menghentikannya." Perkataan dari Rasulullah. Mendengar tekad keponakannya yang membaja ini, Abu Thalib berkata, "Pergilah dan katakanlah apa yang kamu kehendaki. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan kamu karena suatu alasan pun selamanya." Melihat Rasulullah tetap melaksanakan dakwah secara terang-terangan tersebut, banyak kaum kafir yang marah dan jengkel terhadap beliau, sehingga kaum kafir menganiaya beliau. Sebab kesabaran dan ketulusan Rasulullah SAW dalam berdakwah di jalan Allah, agama Islam dapat tersebar di Madinah, Mekah, hingga ke penjuru negeri. Sebagai umat Islam, kita harus meneruskan dakwah Rasulullah SAW agar agama Islam dan ajaran Islam dapat tersebar ke seluruh negeri. Oke, siap. Sesuai kesepakatan ini, Bapak minta satu anak maju. Silakan, Mas Imam. Maju.
Imam. Ya, coba dikasih tahu buat teman-temannya gambarnya. Wah, boleh jelek. Kurang kelihatan, Pak. Oh, ya. Masuk. Ya, saya bacakan ya peta konsep yang saya buat dari video tersebut. Dakwah Rasulullah periode Mekah. Agak keras? Keras. Ya. Siap. Dakwah Rasulullah periode Mekah. Ya, ini ada tujuan, ada sifat dakwah. Kalau tujuannya menegakkan tauhid, yang kedua membentuk akhlak mulia, yang ketiga persamaan derajat. Kalau sifat dakwah itu ada dua, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ya, wajar. Terima kasih. Dakwah. Ya, terima kasih. Ya. Silakan kembali. Satu Pak ya. Ya, siap. Pas. Ya, jadi ini salah satu contoh peta konsep yang dibuat teman kalian. Ini luar biasa sudah sesuai dengan materi kita. Jadi dalam periode Rasulullah pada periode Mekah itu memiliki tujuan, beberapa tujuan. Salah satunya persamaan derajat, di mana waktu itu masyarakat jahiliyah ini membeda-bedakan antara kelas orang bangsawan dan juga orang miskin. Lalu menegakkan tauhid. Jadi pada masa itu orang-orang jahiliyah itu masih menyembah berhala. Nah, misi dakwah Rasulullah itu untuk kembali mengingatkan bahwasanya hanya ada Tuhan yang Maha Esa yang wajib disembah. Lalu membentuk akhlak mulia, ini sudah jelas ya. Karena orang jahiliyah itu salah satu perilaku yang buruk adalah mereka mengubur hidup-hidup bayi wanita. Setelah itu ada juga misinya, yaitu tujuannya adalah meningkatkan kehidupan setelah mati. Jadi orang-orang jahiliyah itu tidak punya anggapan bahwasanya setelah mati itu ada kehidupan lagi. Nah, Rasulullah itu mencoba mengingatkan bahwasanya ada pembalasan di mana semua amal atau perbuatan yang dilakukan di dunia akan ditanggungjawabkan. Nah, selain itu dari poin ini sifat dakwah Rasulullah itu ada dua. Yang pertama sembunyi-sembunyi. Ini dikatakan pada waktu itu memang orang-orang kafir Quraisy itu sangat berhutang, membenci, sehingga mereka tidak sengaja untuk menghakimi Rasulullah dan Rasulullah. Setelah itu, setelah sembunyi, Rasulullah mencoba untuk dakwah secara terang-terangan. Ini juga disebabkan bukan karena Yesus sendiri sebenarnya, ini karena adanya berita dari Allah. Oke, Bapak rasa sudah cukup. Ya. Pada hari ini, terima kasih untuk perhatiannya. Ya. Untuk penugasan silakan dipelajari dalam 31 sampai halaman 30.